ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kadang-kadang ada orang saking semangatnya, Kang Hari, santri ngumumin, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Saking semangatnya, Pak. Nah, kita pun nggak tahu apakah di tahun depan saat hari raya masih ada orang yang datang kepada kita. Karena kadang-kadang bahwa Pak, saya orang yang ditunjuk presiden kemarin menjadi direktur relawan. Bos saya Pak Trenggono langsung, Pak Bendahara kita. Nah, saya masih ingat begitu banyak orang yang datang kantor saya di sini di Penogoro. Semua datang ke saya, padahal dia adalah mantan menteri, mantan duta besar dan lain sebagainya. Saya bilang, ada apa Pak Menteri? Saya bilang gitu. Aneh ya Kang Maman, waktu saya jadi menteri, semua orang hormat pada saya. Waktu saya jadi dubes, semua orang menghormat pada saya. Hari ini nggak ada satu pun yang menyapa saya. Saya bilang, tenang aja, dulu juga nggak ada yang menyapa kita. Daripada kita nanti disapa sama Israel, lebih baik kita tidak disapa oleh siapa-siapa. Nah, makanya ini adalah suasana di kita menyiapkan diri karena begitu banyak orang akan berubah dengan status kita. Ada orang yang begitu saat kita berkuasa, saat kita menjadi punya posisi, orang itu sampai ingin memperlihatkan kebaikan. Tapi setelah kita tidak punya apa-apa, kadang-kadang jangankan orang lain, saudara sendiri aja nggak kenal sama kita. Tapi orang yang kembali kepada hari raya ini, kita tenang aja. Kita kembali kepada fitrah kita. Makanya kalimatnya fitri. Oh Pak, tolong yang punya mantan fitri jangan ngomong ke istrinya. Semoga kembali ke fitri. Fitri lagi. Istrimu itu namanya Maya, tahu nggak? Ini true story-nya Pak Widodo. Nah, fitri itu terdiri atas 3 kata. Yang pertama, fitri itu mempunyai nilai kebenaran atau dalam bahasa lain adalah keimanan. Makanya kembali kepada nilai keimanan. Iman itu identik dengan amanah, identik dengan aman. Orang yang beriman dia akan amanah, tidak khianat, tidak menggunting dalam lipatan, dan dia akan aman. Seorang suami yang iman, dia akan amanah, dia tidak akan kunci tuh HP-nya dengan paspor yang rumit. Walaupun ketinggalan HP-nya, dia tenang aja dan gak takut dibuka istrinya. Yang tertawa keras kelihatan mengaku tenang menendang. Nah jadi dia akan merasa aman. Tapi orang yang tidak amanah, dia deg-degan. Aduh HP-ku tertinggal. Jangan-jangan ada WA dari si dia masuk. Dan gelisah. Termasuk orang yang tidak iman itu adalah orang yang menciptakan rasa tidak aman. Bayangkan bagaimana mungkin bahwa Pak, di tengah COVID ini, ada sekelompok orang yang atas nama dasar keimanan, dia melanggar rasa aman. Muncullah gelombang kedua gara-gara ritual keamanan di Gangga di India. 240.000 per hari positif COVID-19-nya. Gara-gara Gangga itu Bapak, akhirnya Malaysia harus lockdown. Singapura hari ini kalau kita datang ke Changi itu sudah betul-betul menerapkan kualitas yang sangat tinggi. Nah, orang yang beriman itu dia akan tenang. Apakah yang beriman itu orang yang tiba-tiba berubah segalanya? Enggak. Yang beriman itu tidak perlu secara simbolik memperlihatkan keimanannya, tetapi keimanan harus dilihatkan ibarat satu akar yang tertanam ke dalam dan lihat batangnya menjulang ke bumi. Suatu saat Khalifah kedua, Khalifah Umar, dan Umarlah yang dulu masuk ke Yerusalem. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada kata Yerusalem. Umar menyebutnya Ilya. Ilya itu diberikan oleh seorang kaisar Romawi, Andreas namanya, makanya dia nyebut Ilya. Nah, Umar pernah jalan-jalan ke Madinah, dia lihat ada seorang penggembala, dia tanya, "Nak, ini dombamu berapa?" Saya kurang tahu, tugas saya hanya memberi makan, minum, aku bantu beranak pianak, dan aku nggak tahu berapa jumlahnya. Umar tiba-tiba ngeluarin uang, aku beli deh 5. Dia bilang, mohon maaf, saya hanya penggembala, diberi amanah. Yang punya domba ini, yang
di sana di kota. Kalau Tuhan mau beli ke sana aja. Kata Umar, kamu tuh bodoh-bodoh amat. Ini aja terima duitnya, aku ambil dombanya. Kalau Tuhan mau nanya dan dia tahu persis ada yang hilang, bilang aja dimakan serigala atau masuk ke jurang. Simpel kan? Tiba-tiba dia menatap tajam kepada Umar. Dia bilang, saya bisa berbohong kepada pemilik domba ini. Saya bisa memanipulasi berapa jumlah domba ini. Tetapi fa'inallah. Di mana Allah? Allah maha melihat. Allah maha mencatat. Allah maha mengetahui. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Tingkat keimanan kita adalah merasa diawasi oleh Allah. Kita ini kan bikin peraturan hanya untuk dilanggar, Bapak. Apalagi DPR. DPR itu membuat peraturan yang kira-kira kita bisa masuk cepat, Bapak. Pokoknya kalau untuk kepentingan DPR itu cepat kita bahas. Bapak. Tapi kalau tidak ada kepentingannya dibiarin aja bertahun-tahun. Itulah Indonesia, membuat peraturan untuk dilanggar. Nah, itu yang pertama, nilai iman. Jadi kita tidak akan perlu melihat apakah kita muslim atau bukan muslim dari sekedar apakah kita bawa rosario atau tasbih. Tidak. Yang perlu lihat selama dia jujur, selama dia punya loyalitas, dedikasi, profesional, dia punya dedikasi terhadap tempat dia bekerja, dia sudah kembali kepada nilai keimanan. Yang kedua adalah nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini dalam Ramadan penuhnya minta ampun. Kita mendadak jadi orang baik. Ramadan mengajarkan kita, oh ternyata kita bisa kok puasa Senin Kemis. Bukankah di Ramadan ada Senin Kemis? Oh ternyata kita bisa bangun malam, buktinya Ramadan kita sahur. Ramadan ternyata kita bisa mendadak sodakoh. Seperti itu, tidak ada pun diada-adain. Apalagi Al-Mizan dapat berkah dari Ibu Rina. 2 ton kita dapat ikan. Dan kiai-kiai disuruh untuk memoto hasil olahannya. Subuh-subuh udah penuh ya saya dengan foto-foto ikan-ikan itu. Makan ikan sehat. Nah, termasuk tarawih misalnya. Saya mau cerita tarawih aja sedikit. Bahwa Pak, kita tidak pernah tahu, Rasulullah itu tidak pernah menyebutkan tarawih. Maka kita tidak perlu berebut istilah yang benar itu tarawih atau qiyamul lail. Terus yang penting bangun malam, sholat. Yang kedua Rasulullah tidak pernah memberikan contoh berapa rakaat. Karena Rasulullah banyak di rumah kalau sholat sunat. Rumah Rasulullah itu kalau ini masjid menghadap sana, di sebelah sini, di dalam masjid kalau sekarang. Maka tarawih kita itu yang penting adalah ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik, bukan mana yang terbanyak. Makanya sering saya tawarkan kepada ibu-ibu. Bu, bagaimana kalau tarawihnya 10 hari pertama kita langsung aja 20 rakaat witir 3. Mumpung masih semangat. Tiba-tiba ibu bilang, justru kita harus dari awal, jangan terlalu langsung ngegas. Bagaimana kalau 8 dulu, witir 3. Ini Siti Aisyah. Oke? Saya bilang oke. Tapi bacaannya surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Ibu-ibu nolak. Kesel. Bayangkan Mbak, yang bacaannya bagus pun ditolak. Ayah saya itu hafal Quran. Oh, Pak, kalau baca Quran di Jatiwangi, rumahnya kan di Sumedang. Dia baca tuh lembut banget, tenang banget. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Berebet Pak 1 rakaat. Alhamdulillah besoknya masjid kosong. Saya tanya tetangga saya, Mang Odim ke salat deui, imamna doyok 10 hari kedua kita naik dari 8 ke 20. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar. Umar kumpulkan orang dan dibilang-bilangkan nikmal bidah. Inilah kreasi inovasi dalam beribadah. Rasul tidak memberi contoh, tapi Rasul memberi contoh yang terbaik. Boleh 20 rakaat? Boleh. Asal jangan kecepatan. Ada orang yang 20 rakaat tapi kayak dikejar-kejar anjing, Pak. Sallallahu Nabi Muhammad Mustafa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Bulak-balik. Kata yang belakang, "Woi, lakum dinukum waladhdallin." Amin. Akhirnya rukunya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata yang tua, aduh bunuh akan diriku katanya. Nah 10 hari ketiga ibu-ibu bagaimana kalau kita naik 36 rakaat witir 11. Itu dilakukan oleh sebagian dari kelompok Al-Zahiri. Makanya itu mereka biasanya Idul Fitrinya mendahului. Saya ditanya wartawan karena saya Komisi 8. Kang Maman itu ada yang mendahului tarawih Idul Fitrinya. Bagaimana? Enggak apa-apa. Kenapa? Tarawihnya kecapean. Nah tiba-tiba ibu-ibu bilang, oke, bagaimana kalau begini Kang?
10 hari pertama 20, 10 hari kedua istirahat dulu 8, 10 hari terakhir ibu-ibu mau libur terawihnya. Karena sibuk bikin opak, kerajinan kue dan sebagainya. Seminggu sebelum lebaran sudah full, Pak. Mending kalau boleh kita coba, nggak boleh, Pak. Mau kita coba, Papa jangan itu, Pak, itu mah kue lebaran. Seminggu lagi sayang. Kita bilang, Ma, Papa ingin nyobain buat kue buatanmu, untukmu udah aku persiapkan. Itu yang gosong dan remuk milikmu. Itu kelakuan istri kita bulan Ramadan, Mbak. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Bapak? Seharusnya kalau Idul Fitri itu, Pak, sebelum kita berangkat kemana? Berangkat ke tanah lapang atau ke masjid kalau tidak sedang COVID, maka sebaiknya kita minta maaf ke istri kita dulu tuh persis pada subuh. Siapkan makanan terenak itu pada subuh. Lalu kita berangkat, kalau berangkat dari utara, nanti pulang dari selatan, itu sunnah Rasul. Ini kita makan nggak boleh, makan nggak boleh. Udah gitu beres Idul Fitri kita keliling sekampung. Kata suaminya kayaknya ada ketinggalan, siapa? Kata istrinya, gue belum. Istrinya tidak dimintakan maaf Bapak. Itulah yang terjadi kita. Nah yang terakhir, kembali ke fitri ada kembali kepada nilai keindahan. Bahwa seharusnya beragama itu ada sesuatu yang indah. Makanya surat yang dibaca ketika kita Idul Fitri biasanya surat Al-A'la, surat ke-97 yang berisi 19 ayat. Di sana ada kalimat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Saya tadi ngobrol sedikit dengan Bunda Rina itu, saya bilang ini soal Israel seharusnya kita belajar literasi. Kita diingatkan pada surat itu tentang Ibrahim dan Musa. Muhammad Asad dalam kitab The Message of the Holy Quran menyebutkan, kita ini Bapak masih turunan dari Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak itu dalam bahasa Ibrani disebut Yisak. Makanya ada Perdana Menteri Israel namanya Yisak Rabin. Ismail Bapak, itu nanti melahirkan ke bawahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Ishak melahirkan nanti Yakub, Yakub punya anak 12, salah satunya anak keempatnya Yahuda, yang nanti membuat kerajaan namanya kerajaan Yahuda yang terakhirnya itu Sindikia, dia raja terakhirnya, dan ada keturunannya yang bernama Sulaiman atau Solomon. Solomon dibuat kerajaan besar di satu bukit di Yerusalem namanya Zion. Makanya penganut Zionisme yang dipimpin oleh Benjamin Theodor Herzl itu membuatlah Zionis. Nah saya ingin mengatakan Bapak, ketika kita melihat kasus itu, maka kita berangkat pada, oh iya kita satu rumput. Makanya orang ribut nih, yang disembelih waktu kurban itu Ismail atau Ishak. Kita orang Islam pasti nyebutnya Ismail. Tanya orang Kristen dan Yahudi, pasti Ishak. Ada nggak orang Islam yang punya pendapat itu Ishak? Ada. Namanya tafsir Fakhrul Razi. Yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Pertanyaannya adalah, yang benar yang mana? Kita jawab, dua-duanya benar. Yang penting dua-duanya selamat. Tidak ada yang disembelih. Yang disembelih itu adalah domba. Nah itulah keindahan kita bertoleransi. Menghormati, menghargai, saling mencintai. Dan ini yang perlu lihat dalam Idul Fitri. Saya senang tadi lihat tayangan bagaimana semua mengucapkan Idul Fitri dan juga menguatkan taqabbal minkum taqabbal ya karim. Semoga kita kembali ke fitri kita, kembali kepada nilai keimanan, kebaikan, dan keindahan. Dengan itu Allah akan menerima kita semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa, mohon diikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al hadar Ramadan akhira ahdina waj'alna marhuma wa la taj'alna mahruma. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini akhir dari umur kami. Sayangi kami dan jauhkan kami dari segala kehancuran di dunia dan di akhirat. Minal aizin wal faizin wal mulin wa kullu aam nahnu bi khair. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Maman Ikhwanul Haq.